Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartan Nento. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Analisa Struktur 4 pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil di Universitas Gorontalo. Adapun deskripsi mata kuliah Analisa Struktur 4 yaitu mempelajari analisa struktural dalam arti menghitung gaya-gaya dalam yang timbul pada elemen-elemen struktur sebagai akibat bekerjanya gaya luar pada struktur, dan sekaligus menghitung besarnya tegangan yang terjadi pada penampang-penampang elemen sebagai akibat timbulnya gaya dalam pada elemen bersangkutan dengan menggunakan metode matriks. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah keahlian dengan kode FT2T S513, bobot 2 SKS, dan diajarkan pada semester 5. Adapun capaian pembelajaran luaran, pertama, kemampuan berpikir profesional dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang pekerjaan keteknik sipilan. Kedua, kemampuan menganalisis dan menerapkan sains di bidang teknik sipil yang berwawasan lingkungan. Ketiga, kemampuan berinovasi, kreativitas dengan ide-ide membangun dalam bidang keteknik sipilan. Keempat, kemampuan dalam meningkatkan karir pada disiplin ilmu dan bidang struktur, keairan, transportasi, geoteknik, dan manajemen konstruksi. Adapun pada pertemuan nanti kita menggunakan 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, itu bahasan yang saya ajarkan adalah mengenai dimensi kolom, baris, dan elemen suatu matriks, mengidentifikasi jenis-jenis matriks, menulis persamaan simultan dalam bentuk matriks. 4. Melakukan operasi matriks secara manual dengan menggunakan komputer. Untuk pertemuan 4 dan 5, saya menjelaskan struktur solid dan struktur rangka. Terus yang kedua, membagi jenis struktur rangka serta perpindahan pada node. Pertemuan 6 dan 7 itu kita membahas tentang dasar-dasar analisis struktur secara matriks. Pertemuan ke-8 kita UTS. Dan untuk pertemuan 9, kita menjelaskan tahap analisis cara fleksibilitas. Terus yang kedua, mengurutkan tahap analisisnya. Yang ketiga, menghitung analisisnya. Pertemuan ke-10, kita menghitung reaksi dan gaya-gaya dalam. Pertemuan ke-11, ketepatan mengidentifikasi dan menjelaskan tahap analisis cara kekakuan. Pertemuan ke-12, menghitung reaksi dan gaya-gaya dalamnya. Untuk pertemuan 13, 14, dan 15, kita akan menggunakan aplikasi SAP 2000 untuk menghitung struktur portal 2 dimensi. Demikianlah rencana pembelajaran saya untuk semester ini atau mata kuliah analisa struktur 4. Pada mata kuliah ini saya menggunakan metode pembelajaran di IA atau DIE yang kepanjangannya adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery sendiri, saya menyampaikan mata kuliah ini kepada mahasiswa
dengan menggunakan dibantu oleh buku referensi dan ada juga jurnal. Nah, untuk interaksi di dalam kelas itu saya bangun diskusi atau tanya jawab. Terus untuk menambah lagi jam di luar kelas, saya membuka grup WhatsApp. Terus untuk asesmen atau penilaian, pada awal pertemuan saya membuka kontrak kuliah, di mana untuk asesmen atau penilaian sendiri, di situ saya memberikan bobot untuk kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Nah, untuk syarat ikut UAS juga saya memberikan harus selesai tugas besar. Demikianlah penjelasan saya tentang teknik pengajaran menggunakan metode DIA. Berikut marilah kita lihat bersama-sama cuplikan pengajaran saya di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartanento. Kalian sudah kenal kan? Karena kita sudah pernah bertemu di perkuliahan analisa struktur 3. Nah, untuk semester ini kita masuk ke analisa struktur 4. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya ingin bertanyakan dulu, ini ruangan nyaman atau AC-nya mau ditambah turun lagi suhunya? Nyaman. Oke. Cuman posisi ini sebaiknya diatur. Yang baris kedua itu agak mundur ke belakang dikit. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Nah, sebelum kita mulai, saya absen dulu satu persatu ya. Didit Aditya Harir, Muhammad Rizal Ponto, Sri Susanti, Dion, sakit ya, Anjani, Reina Loma, Eko Novantris, Muhammad Al-Faikar. Ini yang satu ini ada kabar atau apa ini? Arif Rahman. Tidak ada kabar ya? Oke, terima kasih. Nah, pada analisa struktur 4 ini kita rencananya kita adakan 16 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan kita isi dengan materi, atau saya menjelaskan materi tentang materi. Nah, pertemuan 8, yang ke-8 atau minggu yang ke-8 kita adakan UTS. Dan pertemuan yang ke-16 kita adakan UAS. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai deskripsi mata kuliah analisa struktur 4 ini. Mata kuliah ini mempelajari analisa struktur dalam arti kata menghitung gaya-gaya dalam yang timbul pada elemen-elemen struktur sebagai akibat bekerjanya gaya luar pada struktur, dan sekaligus menghitung besarnya tegangan yang terjadi pada penampang-penampang elemen sebagai akibat timbulnya gaya dalam pada elemen bersangkutan dengan menggunakan metode matriks. Nah, pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu kita pelajari atau kita mereview kembali tentang matriks. Nah, waktu kalian di SMA atau SMK sudah pernah terima materi tentang matriks kan? Nah, itu kita review kembali. Terus di pertemuan keempat kita mampu membedakan jenis struktur, analisis, bidang, dan ruang jenis pembebaran. Pertemuan 6 dan ke-7
menjelaskan dasar-dasar matriks struktural. Terus pertemuan ke-8 yang sama dengan saya ucapkan tadi, kita adakan MITE atau UTS. Nah, pertemuan ke-9 kita menerapkan dasar-dasar metode fleksibilitas. Pertemuan ke-10 itu menghitung struktur dengan metode fleksibilitas. Pertemuan ke-11 menerangkan dasar-dasar metode kekakuan. Nah, kalau pertemuan ke-10 tadi mengenai fleksibilitas, nah yang ke-11 ini itu mengenai kekakuan atau rigid. Pertemuan ke-12 menghitung struktur dengan metode kekakuan. Nah, untuk pertemuan 13, 14 dan 15 itu saya selipkan menganalisis struktur portal 2 dimensi dengan menggunakan SAP 2000. Nah, kalau waktunya masih ada, kita sambung dengan struktur portal 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Nah, pertemuan ke-6 kita UAS atau evaluasi akhir. Nah, untuk kontrak kuliah kita itu saya berikan bobot untuk kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Ada pertanyaan mengenai kontrak kuliah? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kalian diam berarti saya anggap setuju. Oke, setuju? Yakin? Oke. Perlu ditandatangan pakai materai? Tidak. Jadi setuju ya? Oke, siap. Nah, kebetulan pada hari ini adalah pertemuan pertama untuk analisa struktur 4. Jadi kita mereview dulu tentang matriks. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan operasi matriks. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ini sub CPMK atau yang harus kita capai pada pertemuan pertama ini mampu menjelaskan bentuk matriks, jenis-jenis matriks, operasi matriks, dan persamaan simultan dari matriks tersebut. Dari gambar ini ada pertanyaan atau ada saran lain? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis matriks. Ada? Kalau kalian diam, saya anggap paham. Oke? Karena ini adalah review dari pelajaran di SMK atau SMA kemarin kan. Nah, yang ingin saya tekankan, kenapa Ansluk 4 kalian harus kuasai matriks, jenis matriks, jenis-jenis pengoperasian matriks itu karena ada kaitannya dengan yang tadi di deskripsi mata kuliah tadi yang saya jelaskan. Kita menghitung gaya-gaya dalam dari suatu elemen struktur itu menggunakan persamaan atau operasional matriks. Nah, makanya di pertemuan pertama dan sampai pertemuan ketiga itu saya kuatkan tentang operasional dan jenis-jenis matriks dan operasional matriks. Oke? Itu maksud saya mengapa di pertemuan pertama kita harus bahas matriks. Karena tadi nantinya kita menghitung struktur atau menganalisa struktur bangunan itu menggunakan persamaan matriks. Oke? Bukan matriks yang di film X-Xan itu ya. Ini persamaan matriks ini yang di box office itu bukan.
Nah, ada dari kalian yang tahu pengertian matriks apa? Coba Tika, pengertian matriks apa? Matriks adalah susunan angka persegi panjang atau tujuh angka dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang diisi antara dua tanda huruf. Ada yang lain? Pendapat lain? Tikar? Setuju dengan pendapatnya Tika atau ada pendapat lain? Itu yang dikatakan Tika tadi, itu adalah pengertian matriks menurut Humisa tahun 2002, di bukunya tahun 2002 halaman 150. Matriks adalah susunan 4 persegi panjang atau bujur sangkar dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, terus ditulis atau dikurung dengan tanda kurung. Ada pertanyaan mengenai pengertian matriks? Ordo matriks. Sebentar untuk ordo matriks kita bahas ya. Kita masuk satu persatu dulu, step by step. Fungsinya ini matriks biar kalian kuasai. Itu fungsinya nanti untuk perhitungan struktur nanti. Itu maksud saya, kita masuk step by step. Oke? Nah, saya lihat kalian ini agak kurang semangat dikit. Begini, begitu saya bilang oke, kalian jawab dengan oke. Bersama oke? Semangat. Karena ini mata kuliah analisa struktur ya. Harus semangat. Kalau kalian nggak bisa definisikan atau menguasai operasional matriks, nanti kalian kelabakan di akhir perhitungan struktur nanti. Ada pertanyaan tidak? Oke, lanjut. Di matriks itu disusun oleh elemen-elemen ya. Yang tadi kalian bilang tadi ada matriks. Pengertian matriks adalah elemen-elemen angka yang terdiri dari baris dan kolom ditandai dengan tanda kurung. Nah, itu. Sedangkan penyusun dari matriks itu dinamakan elemen ya. Ini yang dinamakan dengan ini elemen matriks. Nah, elemen-elemen ini kalau dia di baris pertama biasanya disimbolkan elemen itu ada simbol ya. Elemen I, J. Nah, I ini mewakili apa? Baris. J mewakili kolom. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi ya. Elemen itu dinotasikan dengan E, IJ. Nah, I itu mewakili baris, J mewakili kolom. Oke? Paham? Nah, sekarang karena matriks itu terdiri dari elemen dan dia mempunyai baris dan kolom, maka matriks itu mempunyai apa yang kau sebut tadi? Nah, itu ordo. Ordo itu melambangkan atau menuliskan ukuran atau apa? Nah, dia melambangkan ukuran atau jenis
matriks. Ordo matriks itu dilambangkan dengan M dan N. Oke? Ordo matriks, saya ulangi lagi ya, dilambangkan dengan M dan N. M ini mewakili jumlah baris. Oke. N ada yang tahu? Oke, jumlah kolom. Nah, ini kalian udah paham ini. Jumlah kolom. Ada pertanyaan? Sampai di ordo. Ada pertanyaan? Saya izin minum air dulu ya. Nah, matriks itu biasa dinotasikan dengan apa? Matriks dinotasikan dengan huruf itu. Notasi matriks menggunakan huruf besar. Biasanya tulis A, C, dan seterusnya. Dia huruf kapital ya, atau huruf besar. Nah, saya ingin tahu siapa yang bisa mencontohkan dua saja jenis matriks. Ada yang tahu jenis matriks? Coba pikir. Jenis matriks sebutkan saja. Matriks 0. Terus matriks baris. Apa lagi? Kolom. Cukup. Yang lain ada yang bisa? Matriks diagonal. Ada lagi? Matriks apa? Matriks kolom. Dika, matriks? Ada lagi? Matriks identitas. Oke. Itu semua yang kalian sebutkan adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari matriks. Nah, dari penjelasan saya di atas tadi, ada pertanyaan mengenai jenis apa? Pengertian matriks atau jenis matriks. Kan ada pertanyaan? Ada? Oke. Saya rasa kalian sudah cukup memahami ya, apa itu pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Nah, dari pertemuan hari ini kita bisa menyimpulkan ya, atau dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan awal hari ini? Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa bantu saya menyimpulkan? Saya kasih kisi-kisi kesimpulannya. Kesimpulan itu pengertian matriks apa dan jenis matriksnya apa. Itu dua saja. Ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oke. Berdasarkan pembahasan tentang matriks, maka diambil beberapa kesimpulan. Oke. Satu, matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri di atas baris-baris atau kolom-kolom.
Sifat-sifat penjumlahan matriks yang berkelompok bersama yaitu bersifat komutatif, bersifat asosiatif. Terdapat sifat matriks identitas yaitu matriks 0 yang bersifat A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan semua matriks A mempunyai nomor. Oke, saya rasa penjelasan dari saudara Fikar mengenai kesimpulan perkuliahan kita hari ini cukup jelas. Ada yang punya kesimpulan lain? Kalau nggak ada, saya simpulkan. Kesimpulan saya juga sama dengan saudara Fikar. Pengertian matriks adalah tadi. Matriks adalah kelompok bilangan atau elemen-elemen bilangan yang disusun menurut baris dan kolom yang dibatasi dengan tanda kurung. Jangan lupa itu tanda kurung. Terus jenis-jenis matriks tadi ada matriks diagonal, ada matriks bujur sangkar, ada matriks kolom, matriks baris dan lain-lain. Oke? Nah, itu kesimpulan untuk perkuliahan kita hari ini. Dan untuk perkuliahan yang kedua atau minggu depan, saya harapkan kalian boleh cari literatur atau searching di Google tentang materi operasi aljabar matriks. Oke, itu nantinya kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, sekali lagi saya tekankan, mengapa kita perlu mempelajari matriks? Itu karena untuk perhitungan struktur nanti kita menghitung gaya-gaya yang timbul di elemen-elemen struktur itu menggunakan persamaan matriks. Oke, saya rasa cukup. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.